Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jangan bosan-bosan belajar sambil santai-santai. Lebih baik santai-santai belajar daripada nanti keburu belajar ya. Kalau keburu belajar itu agak susah masuk. Kalau kita agak santai pelan-pelan belajar, insya Allah akan mudah nanti. Baik, kita sekarang sudah berada di part 2 dari PKN SD ini. Jadi yang belum tonton silahkan tonton video-video sebelumnya. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS juga sudah. Sekarang sudah di PKN dan ini video kedua dari PKN SD. Baik, sebelum kita masuk ke kisi-kisi dan contoh soal serta pembahasan, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan share-nya biar lebih bermanfaat lagi ya teman-teman. Oke, kita masuk di soal atau kisi-kisi selanjutnya. Materi pokok PPKN SD, capaian pembelajaran, mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mampu membandingkan prinsip negara hukum formal dan negara hukum material. Coba kita lihat soalnya. Jadi soal ini diambil dari soal-soal UP UKM PPG 2020 dan 2021 ya. Jadi saya gabung-gabung. Maaf 2019 dan 2020 ya. 2021 belum kita dapat soalnya. Masih belum ujian yang PPG sekarang. Baik, ini dia contoh soalnya. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari paham Reichsstaat dan the rule of law. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Reichsstaat menekankan substansi material. B. Paham Reichsstaat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Reichsstaat menekankan proses persidangan. D. Paham Reichsstaat menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Reichsstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi keputusan. Coba dijawab dulu sekitar 5 detik seperti biasa. Jadi jawabannya ada di option A ya. Paham Reichsstaat menekankan substansi material. Mari kita lihat pembahasannya. Hal yang perlu dicermati adalah yang pertama, paham Reichsstaat lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara, sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. Paham Reichsstaat mengikuti pola tradisi Eropa kontinental, sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara khusus dan langsung pada dua aliran yang berbeda tentang negara hukum. Paham Reichsstaat dikembangkan di Eropa kontinental yang lebih menekankan substansi material dan semangat penyelenggara negara yang adil, negara hukum material, bukannya bentuk aturan yang ketat, sedangkan paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau Inggris. Negara hukum formal bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar adanya bentuk aturan hukum yang jelas, pasti, adil, dan baik. Negara hukum formal disebut juga negara undang-undang karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas aturan perundangan yang tertulis atau hukum tertulis. Berdasarkan ketentuan amandemen UUD 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berdasarkan kekuasaan majestad. Kedua, bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Ini dia kisi-kisinya. Capaian pembelajaran,
mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial mampu mengkritisi kelemahan penegakan HAM di Indonesia. Coba kita lihat soalnya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, yaitu YLBHI dan Kontras. Nih, kita lihat pembahasannya cukup jelas. YLBHI dan Kontras. Penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Jadi teman-teman cari ini apa kalau tidak paham, kurang paham tentang HAM, yang ini YLBHI dan Kontras ya. Silakan searching di internet. Kalau teman-teman agak bingung silakan berkomentar, nanti saya jawab di kolom komentar. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Teman-teman jangan lupa like-nya, dan yang terpenting share sebanyak-banyaknya ya. Materi pokok PPKN SD, capaian pembelajaran, mampu menguasai konsep teoretis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang atau aspek Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Coba kita lihat soalnya. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah option B, yaitu cinta tanah air Indonesia ya. Ini selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan, mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari cinta tanah air. Jadi ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Bagaimana? Sudah berapa yang benar teman-teman? Apakah benar semua atau malah salah semua? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, kisi-kisi dan soal berikutnya.
Sebelumnya saya ingatkan lagi untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke, masih yang sama PKN SD, capaian pembelajaran masih sama juga, mampu menguasai konsep teoritis, materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial mampu membandingkan sistem pemerintahan negara federal dan sistem pemerintahan dengan asas desentralisasi. Coba kita lihat soalnya. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Jadi jawabannya ada di option C. Indonesia menganut sistem presidensial asas desentralisasi. Ini, sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola pemerintahan, pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi, liberal, dan komunis, di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik atau kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial, asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, atau kita biasa mengenal dengan istilah otonomi daerah ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Masih sama, ini juga mampu menguasai konsep teoritis materi pembelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Memang kalau di PKN hanya berputar di sini ya. Ya, sama dengan ujian CPNS dia di TWK ya. Dia hanya berputar ke sini. Oke, indikator esensial mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang multikultur. Ya. Coba kita lihat soalnya. Ini dia soalnya. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa, dan bernegara adalah A. Tumbuhnya sikap menang sendiri, B. Semakin kuatnya individualisme, C. Terjadinya perpecahan, D. Menimbulkan rasa saling curiga, E. Berkembangnya nasionalisme sempit. Jadi jawabannya ada di option C ya. Terjadinya perpecahan. Jadi ini terjadinya
perpecahan. Kita lihat pembahasannya. Multikultur atau keberagaman merupakan karakteristik dari bangsa Indonesia yang terdiri dari beragamnya suku bangsa, etnis, ras, agama, dan kebudayaan daerahnya. Realitas keberagaman atau multikultur ini rentan akan terjadinya konflik, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menghadapi realitas bangsa Indonesia yang penuh keberagaman ini, maka diperlukan kompetensi atau sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan kondisi keberagaman yang demikian, proses pembelajaran di Indonesia harus memfasilitasi dan mendukung multikulturalisme. Bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengetahui tentang nilai-nilai keberagaman yang ada di negaranya dan dibelajarkan untuk memiliki sikap saling menghargai dan toleransi yang bertanggung jawab agar terciptanya kehidupan di dalam harmoni perbedaan. Upaya untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik akibat multikulturalisme adalah dengan menumbuh kembangkan sikap saling menghargai atau toleransi antar sesama. Selain itu, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal agar bersama-sama mendorong tujuan nasional dan mencerminkan identitas nasionalnya. Dengan demikian, kita bisa menjaga keberlangsungan hidup bangsa yang majemuk atau multikultur dengan saling menghargai tanpa harus meniadakan kemajemukan itu. Jika ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara muncul, akan dapat menimbulkan perpecahan. Jelas ya, sangat jelas teman-teman. Sampai sekarang berapa yang benar? Apakah benar semua atau salah semua? Oke, memang agak hoax ya, agak hoax memang kalau soal-soal ini. Jadi saya anggap ini adalah latihan yang keras untuk teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu dengan soal-soal P3K itu akan mudah nantinya teman-teman hadapi. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jangan lupa share ke teman-teman biar lebih banyak yang nonton, lebih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya, di soal-soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.